Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang subtema "Oh, lingkungan jadi rusak". Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan penyebab perubahan lingkungan, memahami dampak sampah, terutama sampah plastik, mengenal jenis-jenis sampah, serta mengetahui cara menjaga lingkungan melalui prinsip 3R. Oke, sebelum memasuki materi, coba perhatikan pertanyaan ibu guru ya. Oke, yang pertama, pernah gak sih kalian melihat atau mendengar berita tentang banjir? Atau gempa bumi, atau gunung meletus? Pernah nggak? Juga, apa dampak yang ditimbulkan dari bencana-bencana ini terhadap manusia dan lingkungan? Ada yang tahu? Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa yang dapat kita lakukan agar lingkungan tetap bersih dan sehat? Ada yang tahu? Oke, simpan dulu ya jawabannya. Nanti setelah mempelajari materi, kalian akan semakin mengetahui jawabannya. Anak-anak, lingkungan di sekitar kita dapat mengalami perubahan loh. Ada yang terjadi secara cepat, ada juga yang terjadi secara perlahan. Nah, yang secara cepat ini contohnya ada gempa bumi, gunung meletus, juga tanah longsor. Nah, maksud dari terjadi dengan cepat itu, dampaknya bisa terasa saat itu juga. Sedangkan kalau yang perubahan terjadi secara perlahan itu dampaknya bisa masih pada jangka lama. Mungkin tunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan bisa lebih dari waktu itu. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan atau menebang pohon tanpa melakukan penanaman kembali. Akibatnya lingkungan menjadi rusak. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, kenapa ya sungainya bisa berubah warna dan jadi kotor kayak gini? Ada yang tahu? Ya, karena banyak yang membuang sampah ke sungai. Padahal, sungai itu bukanlah tempat pembuangan sampah. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari air, menimbulkan bau, bahkan menyebabkan banjir ketika saluran air tersumbat. Nah, tahukah kalian, plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Nah, plastik-plastik ini lama-kelamaan akan hancur menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut mikroplastik. Nah, mikroplastik ini dapat terbawa aliran sungai menuju laut. Kemudian plankton memakan mikroplastik. Kalian tahu plankton kan? Nah, plankton ini kemudian dimakan oleh ikan, kemudian ikannya ditangkap oleh manusia dan dikonsumsi. Oleh karena itu, sampah plastik harus dikelola dengan baik agar tidak membahayakan makhluk hidup. Nah, siklus seperti ini itu terjadi dalam waktu yang sangat lama. Maksudnya tidak terjadi secara saat itu juga. Mungkin dampaknya bisa terasa setelah 5 atau 10 tahun mendatang. Nah, sampah itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun kering, kulit buah, kemudian sisa-sisa makanan. Nah, sampah organik ini mudah terurai dan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua adalah sampah plastik. Nah, yang kita bahas tadi. Sampah plastik ini sulit terurai sehingga harus dibuang dan dikelola dengan benar agar tidak mencemari lingkungan di sekitar. Oke, agar lingkungan tetap bersih, kita dapat menerapkan prinsip 3R. Ada yang tahu apa itu 3R? Nah, 3R itu adalah reduce, reuse, and recycle. Oke, reduce. Yang pertama adalah reduce. Reduce yaitu mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Kemudian yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak digunakan. Yang ketiga yaitu recycle,
yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang bermanfaat. Jadi kita bisa menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jumlah sampah akan berkurang dan lingkungan menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan. Nah, soal-soalnya akan Ibu kirim di Google Classroom. Jadi, kalian tulis jawabannya dengan rapi, karena nanti kita akan bahas dan koreksi pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar bahwa perubahan lingkungan itu dapat terjadi karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Kita juga mengetahui kalau sampah plastik dapat mencemari lingkungan dan bahkan membahayakan kesehatan. Selain itu, kita juga sudah mengenal jenis-jenis sampah dan cara mengelolanya melalui prinsip 3R. Masih ingat apa 3R tadi? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, semoga setelah pembelajaran hari ini kita semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Tentu yang terakhir ini yang paling penting ya, kalian harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Jangan di tempat-tempat sembarangan. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Tentunya yang terakhir ini yang paling penting ya, jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.